Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang yang kemarin, yaitu terkait mutu pelayanan kesehatan. Kalau kemarin sudah dijelaskan untuk pelayanan kesehatan di tingkat primer, untuk saat ini kita akan belajar mutu pelayanan di tingkat tersier. Dimana kalau tingkat tersier itu di rumah sakit ya, biasanya di rumah sakit tipe A atau tipe B, jadi yang merupakan pusat rujukan. Jadi ada berbagai subspesialis di sana. Nah, apa saja sih mutu pelayanan di rumah sakit? Nanti kita belajar satu persatu. Yang pertama tentang konsep mutu pelayanan atau quality assurance atau menjaga mutu, yaitu suatu program berlanjut yang disusun secara objektif dan sistematik memantau dan menilai mutu dan kewajaran asuhan terhadap pasien menggunakan peluang untuk meningkatkan asuhan pasien dan memecahkan masalah-masalah yang terungkap. Jadi penjaminan mutu ini atau menjaga mutu ini itu program yang berlanjut. Jadi sebenarnya tidak saja hanya di pelayanan kesehatan, misalnya di pendidikan pun juga ada gitu ya. Berlanjutnya seperti apa? Ada akreditasi yang setiap 5 tahun dilakukan gitu ya. Nah, itu salah satu akreditasi itu merupakan salah satu contoh penjaminan mutu. Jadi untuk menilai sejauh mana sih program yang sudah dilaksanakan itu mutunya sejauh apa. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya dinilai bermutu baik, nanti akan mendapatkan kriteria atau label akreditasi tertentu, seperti itu. Kemudian ini ada konsep mutu pelayanan ya. Jadi sebenarnya ada banyak item yang diukur dalam suatu mutu. Di sini ada kewajaran. Kewajaran itu maksudnya misalnya kalau di rumah sakit ya, kalau bednya itu ada 20 bed misalnya, tapi yang diterima 25 pasien. Nah, itu kan tidak wajar ya. Jadi kalau misalnya ada 20 bed, harusnya yang diterima juga maksimal pasiennya adalah 20. Kemudian kuantitas tadi ya, kalau misalnya mau rumah sakit tipe tertentu harus berapa bed sih yang dimiliki, seperti itu nanti sudah ada aturannya sendiri. Kemudian efisiensi, relevansi, elektivitas, kemudian hasil segera dan hasil jangka panjang. Jadi hasil segera itu misalnya berapa lama sih rata-rata pasien itu dirawat. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian. Jadi yang masuk dalam penilaian mutu. Di sini konsep mutu pelayanan ya terdiri dari beberapa. Yang pertama, struktur itu mencakup sarana fisik, perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lain. Jadi misalnya sarana fisik, ya dilihat fasilitasnya seperti apa. Perlengkapannya mencukupi tidak dengan jumlah pasien yang ada. Kemudian peralatannya seperti apa. Terus bagaimana tentang organisasi dan manajemen keuangannya. Jangan-jangan nanti pasien bayar mahal tapi yang didapat tidak sesuai dengan yang dibayarkan. Kemudian SDM-nya bagaimana, apakah perawatnya, bidannya, dokternya itu punya STR semua atau tidak, apakah jangan-jangan punya tapi sudah tidak berlaku. Nah, ya seperti itu. Dan sumber daya yang lain ya. Kemudian proses ini sarana kegiatan dokter, kegiatan perawat, kegiatan administrasi pasien itu ada tidak sarananya, jangan-jangan tidak ada ruang periksanya, atau ruang periksanya fasilitasnya tidak memenuhi, tidak ada bednya, atau mungkin ini untuk kegiatan perawat juga tidak ada. Misalnya kalau di rumah sakit itu biasanya kan ada nurse station-nya, kemudian ada ruang istirahat, kemudian ada kegiatan untuk meja administrasi pasien itu juga ada sendiri, seperti itu ya. Kemudian outcome ini jangka pendek seperti sembuh dari sakit. Jadi misalnya kalau sakitnya, misalnya kalau bersalin, sesar itu dia berapa lama keluar dari rumah sakit. Kalau misalnya sekarang kan 3-4 hari ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu kok sampai 7 hari rata-rata baru keluar. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kemudian cacat. Untuk jangka panjang adanya kemungkinan kambuh dan sembuh yang akan datang. Jadi ada
ada enggak yang dirawat tapi malah justru menjadi cacat dan sebagainya ya. Kemudian dari mutu pelayanan. Di sini dilihat dari aspek yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung. Misalnya aspek klinisnya menyangkut pelayanan dokter, perawat terkait teknik medis. Nah, ini kalau misalnya di rumah sakit itu biasanya kita ada ya keluhan pelanggan. Jadi kalau misalnya ada misalnya kita mendapatkan pelayanan tapi kok kita merasa tidak puas, itu bisa menulis di keluhan pelanggan, biasanya ada di webnya masing-masing. Termasuk juga kalau misalnya kalian di sini di pendidikan pun, di instansi pendidikan itu kalau misalnya kalian di Alma Ata setiap akhir semester itu kan diberikan kuesioner ya, kuesioner untuk menilai dosennya, menilai tendiknya seperti apa. Nah, itu juga salah satu usaha dalam menjaga mutu. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya ternyata banyak yang buruk, kan nanti dievaluasi yang salahnya di bagian mana. Kemudian di situ kan ada masukan-masukan yang dapat menjadi bahan untuk terus memperbaiki diri. Nah, ini ya, jadi tadi menyangkut pelayanan dokter, perawat terkait teknik medis. Jadi mungkin ada yang merasa, mungkin biasanya ya kalau kebanyakan keluhannya itu merasa mendapatkan edukasi yang kurang adekuat. Jadi misalnya saya disuruh sesar tapi kok nggak dijelaskan. Nah, seperti itu ya biasanya. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Pelayanan yang murah, tepat guna, tidak ada diagnosis dan terapi berlebihan. Nah, ini jadi ya memang diagnosa yang diberikan dan pelayanan yang diberikan itu harusnya tepat dengan apa yang dibutuhkan klien. Jadi tidak boleh misalnya ada pasien hamil, pasien bersalin. Sebenarnya dia tidak ada penyulit ya, tapi mungkin karena dokternya nakal, mungkin wah ini kalau ditunggu normal ini lama banget, nanti males nunggunya atau gimana, terus akhirnya disesar seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh. Kalau misalnya tidak ada indikasi, ya tidak boleh dilakukan sesar. Nah, itu namanya tidak efisien dan efektif ya. Kemudian keselamatan pasien atau di sini upaya perlindungan pasien seperti perlindungan jatuh dari tempat tidur, kebakaran dan yang lain-lain. Jadi untuk pasien-pasien, biasanya kalau kalian lihat di rumah sakit itu kan di dinding-dinding itu ada besi panjang ya. Besi panjang itu sebenarnya untuk pegangan pasien. Jadi kalau misalnya pasien berjalan itu bisa berpegangan pada besi panjang itu. Kemudian kalau di dalam di bangsal juga itu kan harusnya tempat tidurnya yang ada yang ada sekatnya di samping kiri kanannya. Nah, itu kalau misalnya ketika pasien istirahat itu harusnya sekatnya dibuka. Jadi ketika nanti pasien tidurnya mungkin bergerak atau apa, tidak akan jatuh seperti itu. Kemudian kebakaran nanti di setiap sudut-sudut ruangan itu biasanya ada aparnya ya. Kemudian kalau yang rumah sakit yang baru-baru itu biasanya sudah ada untuk alarm kebakaran otomatis. Jadi kalau misalnya ada asap atau apa, dia sudah menyemburkan air sendiri seperti itu. Ada detektor asapnya. Kemudian keselamatan. Oh iya, dan juga ini juga untuk salah satu keselamatan itu ada titik kumpul. Jadi kalau misalnya terjadi bahaya atau apa, itu pasien tuh tahu kemana dia harus berlari. Jadi sudah ada gambarnya gitu ya, biasanya exit gitu. Jadi keluar lewat mana, terus jalurnya itu lewat mana, itu ada. Kemudian kepuasan pasien berhubungan dengan kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Nah, ini biasanya kalau kita sebagai pasien, kalau misalnya ngantri nunggu lama, itu pasti juga akan merasa tidak nyaman ya. Nah, di situ nanti juga salah satu yang dinilai. Jadi bagaimana sih upayanya rumah sakit untuk ini tadi sehubungan dengan kecepatan pelayanannya. Biasanya kalau
kalau di swasta gitu biasanya sudah dengan perjanjian gitu ya. Jadi misalnya mau periksa hamil itu sudah dari 1 hari sebelumnya dulu sudah pesan antrian, kemudian nanti dari rumah sakit akan mengabarkan bahwa sebaiknya datangnya jam segini, itu biar tidak menunggu lama dan sebagainya. Tapi kalau di rumah sakit negeri, apalagi yang pusat rujukan ya seperti Sarjito dan yang lain-lain, ya kita juga maklum juga karena datangnya pasiennya tuh pasti banyak sekali setiap harinya gitu, dan ya kita lama di ngantri sih ya biasanya seperti itu. Kemudian ini ada konsep mutu pelayanan. Indikator mutunya yang pertama klinis dan penampilan profesi. Nah, ini yang pertama adalah angka infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu infeksi yang didapat dari rumah sakit ya. Jadi misalnya kalau di rumah sakit itu kan banyak penyakit ya sebenarnya kan, tempat banyak kuman dan yang lain-lain. Nah, salah satu yang harus dihindari itu adalah infeksi nosokomial. Nah, itu juga dinilai dalam indikator mutunya. Ada berapa kejadian infeksi nosokomial. Jadi harusnya pasien di situ sembuh, tapi malah karena terinfeksi penyakit yang lain ya, yang dari rumah sakit, akhirnya malah jadi lama penyembuhannya, seperti itu. Kemudian angka kematian rumah sakit, ini juga salah satu yang dikaji. Kemudian kasus kelainan neurologi yang timbul selama pasien dirawat. Jadi itu juga dilihat berapa angka kelainan neurologinya. Kemudian timbulnya dekubitus selama perawatan. Dekubitus itu kalau misalnya Anda pernah lihat kayak daging yang membusuk gitu ya. Nah, biasanya dekubitus ini terjadi pada pasien yang berbaring terlalu lama biasanya. Nah, ini memang salah satu. Nanti tugas kita kalau misalnya di bangsal itu untuk pasien-pasien yang gerakannya minimal ya, biasanya kalau yang stroke dan yang lain-lain kan tidak bisa miring-miring sendiri. Nah, salah satu tugas kita nanti kalau misalnya di bangsal seperti itu, kita setiap hari itu memiringkan pasien, jadi menggerakkan pasien, dimiringkan kanan miring kiri. Karena kalau misalnya pasien itu selalu tidur berbaring yang terlentang ya, itu nanti dia lama-lama bisa muncul dekubitus. Jadi ada luka seperti daging membusuk gitu. Kemudian indikasi operasi yang tidak tepat. Tadi ya seperti yang saya contohkan tadi, misalnya orang ibu bersalinnya itu normal, sebenarnya bisa normal, tapi karena dokternya tidak sabar akhirnya disesar. Nah, itu kan indikasi yang tidak tepat. Kemudian salah yang dioperasi, harusnya si A yang dioperasi malah si B yang dioperasi misalnya. Kemudian salah alat tubuh yang dioperasi, ini juga misalnya harusnya yang dioperasi harusnya yang tangan kanan tapi malah tangan kiri misalnya, seperti itu. Kemudian kesalahan teknis saat operasi itu juga menjadi salah satu indikator mutu penilaian. Kemudian konsep mutu pelayanan yang lain tadi ya, kelanjutannya adalah komplikasi pembedahan. Jadi karena komplikasi itu, maksudnya karena pembedahan itu muncul sakit yang lain, komplikasi yang lain, misalnya setelah operasi kok malah jadi infeksi. Nah, itu juga termasuk komplikasi pembedahan. Pernah itu adik saya juga pernah waktu jadi usus buntu ya. Adik saya itu usus buntu. Hari ke-4 kan sudah pulang ya, hari ke-4 sudah pulang, 1 minggu tuh kan harusnya jahitan sudah kering gitu, tapi ternyata kok masih jahitannya tuh masih belum kering dan berair gitu ya, berair. Kemudian waktu dibuka itu mengalir nanah dari jahitannya. Jadi dari jahitannya mengalir nanah gitu. Kemudian kita bawa ke klinik dibersihkan, itu ternyata dalamnya tuh nanahnya banyak sekali. Jadi memang ternyata dalam kurang tahu ya, mungkin pada saat pembedahannya ada yang tidak steril atau gimana, jadinya terjadi infeksi di dalam, seperti itu contohnya. Komplikasi pembedahan.
Kemudian perbedaan antara diagnosis prabedah dengan penemuan patologi anatomi pasca bedah. Nah, kadang karena keterbatasan manusia ya, jadi misalnya sebelum dibedah itu kan kita hanya melihat penyakitnya pasien itu dari USG mungkin, dari MRI, kemudian mungkin dari ronsen. Nah, tapi kan itu hanya sebatas foto ya. Nah, nanti kemungkinan nanti di saat dibedah itu akan menemukan anatomi atau diagnosis yang lain gitu setelah dibedah, itu bisa saja. Kemudian operasi ulang untuk menanggulangi penyakit, infeksi pasca bedah, kematian karena operasi, kemudian reaksi obat, komplikasi pengobatan intravena. Nah, ini jadi nanti kalian harus hati-hati ya kalau misalnya memasukkan obat, itu dilihat betul obat itu dimasukkannya intravena, intramuskular, atau subkutan. Jadi jangan sampai nanti obat yang harusnya disuntikkan muskular atau di daging ya, di otot, Anda masukkan di intravena, nanti bisa terjadi komplikasi pada pasien. Jadi kalau misalnya mau memberikan obat suntik itu harus benar-benar hati-hati. Kalau perlu dibaca berkali-kali ya, biar tidak sampai salah. Kemudian reaksi transfusi darah ya di sini yang dimaksud. Jadi dilihat setelah transfusi itu ada reaksi tertentu tidak dari pasien. Kemudian angka seksio sesaria yang tidak wajar tingginya. Kemudian angka kematian ibu melahirkan. Kemudian dari aspek efisiensi dan efektivitas, masalah antar jemput pasien ke dan dari kamar bedah di bagian ronsen. Nah, itu gimana, sudah efektif atau belum sih ininya alurnya terkait antar jemput pasien dari kamar bedah ini, karena kadang kalau misalnya di beberapa rumah sakit itu ini ya, maksudnya ada yang sebenarnya pasiennya sudah dirawat di bangsal, tapi ketika diminta ronsen itu yang mendampingi, yang menyuruh, yang diminta mendampingi adalah keluarga. Jadi keluarganya yang membawa pasien sendiri gitu ya, menggunakan bed. Nah, itu kan juga kurang ini ya, karena yang pertama kan keluarga pasien pasti tidak berpengalaman untuk mendorong troli bed itu ya. Nah, itu pasti akan nanti jadi lama. Kemudian masalah-masalah yang lain. Nah, seperti ini jadi harus perlu dievaluasi. Kemudian pasien harus menunggu terlalu lama di kamar operasi sebelum ditolong. Nah, ini contohnya yang lain. Jadi kapan sih harusnya pasien masuk ruang operasi dan yang lain-lainnya itu perlu dikaji. Kemudian persiapan di kamar bedah gimana, apakah terlalu lama atau tidak. Kemudian masalah dengan logistik kamar bedah, ruang perawatan, kamar bersalin. Nah, ini kalau siapa yang bertugas bertanggung jawab di bagian logistik. Jadi jangan sampai nanti karena banyaknya pembedahan nggak ada yang mempersiapkan logistik, akhirnya sudah berjalan ada obat yang kurang dan yang lain-lain. Nah, itu jangan sampai. Kemudian masalah pemakaian obat. Kemudian masalah lamanya pasien dirawat, tadi ya sudah saya contohkan. Kemudian masalah dengan prasarana listrik, air, dan lain-lain. Jadi gimana, jangan-jangan kalau misalnya kalau misalnya di rumah sakit itu kan ada kelas-kelasnya ya, ada kelas 1, 2, 3, ada kelas VIP. Kalau kelas 3 itu kan biasanya kamar mandinya bersamaan. Jadi satu kamar mandi untuk bersama. Nah, itu bagaimana keadaan airnya, jangan-jangan airnya nggak pernah ada atau gimana ya. Kemudian masalah teknis dengan alat-alat dan perlengkapan, masalah dengan sumber daya manusia, masalah dengan koordinasi antar unit pelaksana. Nah, ini juga penting juga ya, koordinasi antar unit, karena kalau misalnya di rumah sakit itu kan tidak hanya terkait satu unit saja, tapi banyak unit, mulai dari bagian administrasi yang di depan, kemudian ke bangsal, kemudian bangsal nanti masih nyambung lagi ke bagian-bagian lain, misalnya di laboratorium, ronsen, dan yang lain-lain. Jadi
koordinasi antar unit itu harus sudah ada ininya, SOP-nya, standarnya. Jadi gimana sih kalau misalnya pasien butuh ronsen itu harus menghubungi siapa, bagaimana, harus mengisi apa, itu harusnya sudah ada prosedurnya semua. Kemudian prosedur administrasi yang rumit. Nah, mungkin ini kalian pernah mungkin ada yang pernah merasakan ya, kok rasanya kok ini cuma mau periksa tapi kok kayak diputer-puterin gitu ya, kenapa kok administrasinya kok ruwet seperti itu. Nah, itu setiap rumah sakit harusnya sudah punya prosedur sendiri, bagaimana yang mana prosedur itu harusnya bisa memudahkan pasien. Kemudian aspek keselamatan pasien tadi ya, pasien terjatuh tadi sudah saya contohkan. Kemudian di kamar mandi, toilet, jadi setiap di kamar mandi atau toilet itu harus ada harus ada pegangannya. Kemudian pasien diberi obat yang salah, nah ini jangan sampai nanti obatnya tertukar. Karena kalau di bangsal itu kan ada banyak pasiennya. Nah, biasanya kalau ngeracik obatnya itu kan di nurse station itu. Nah, kita harus benar-benar tepat. Ini benar nggak obatnya bapak ini atau ibu ini, seperti itu. Jangan sampai nanti salah memberikan obatnya. Atau malah lupa diberi obat. Jadi harusnya obatnya diminum 3 kali sehari, tapi ingatnya cuma 2 kali sehari, akhirnya siang tidak diberikan obat. Kemudian tidak ada obat dan alat untuk emergensi ketika diperlukan. Nah, ini juga ini ya, harusnya kalau alat emergensi itu harusnya selalu ada. Kemudian tidak ada oksigen ketika dibutuhkan. Nah, ini juga jadi setiap nanti kalau misalnya setiap ruangan itu kan ada oksigennya, itu kalian harus selalu ngecek. Jadi oksigennya itu masih atau enggak. Kalau misalnya sudah hampir kosong, langsung order untuk oksigen yang baru, tabung yang baru. Jadi jangan sampai nanti ketika emergensi diperlukan kosong, harus ngambil lagi dari bagian logistik dan yang lain-lain, jadi lama. Kemudian ini tadi ya, lanjutannya dari keselamatan pasien, tidak dilakukan cross match pada pasien yang akan ditransfusi. Jadi kalau kita transfusi darah itu kan tidak bisa sembarangan. Kalau misalnya pasien darahnya A, ya nanti dapatnya A. Nanti jangan sampai tidak di-matchingkan antara darah yang mau diberikan dengan darahnya pasien. Nanti karena kalau misalnya bercampur ya, darah yang tidak cocok nanti bisa kejang sampai ke kematian juga. Terus tadi infeksi nosokomial tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian alat penyedot lendir yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini biasanya digunakan kalau penata-laksanaan bayi baru lahir ya. Kalau bayi baru lahir itu kan biasanya dia ya bercampur mekonium, bercampur air ketuban dan yang lain-lain itu sampai di tenggorokannya. Nah, itu kan harus disedot. Nah, jangan-jangan nanti alat penyedot lendirnya tidak berfungsi dengan baik, akhirnya kan bayinya nggak bisa bernafas ya, jadinya bisa sampai ke kematian. Kemudian alat anestesi tidak berfungsi baik, alat pemadam kebakaran tidak tersedia, tidak ada rencana penanggulangan bencana. Jadi tadi ya, kalau misalnya rencana penanggulangan bencana itu ya tadi harus ada titik kumpulnya, ada jalur evakuasinya, seperti itu. Kemudian ada yang kalau misalnya kalian lihat ada helm yang warna-warni, nah itu kan juga salah satu rencana penanggulangan bencana. Jadi kalau yang helmnya kuning itu nanti yang tugasnya apa, yang helmnya merah itu tugasnya apa, seperti itu. Kemudian kepuasan pasien, jumlah keluhan dari pasien atau keluarga tadi ya. Kemudian hasil penilaian dengan kuesioner atau survei tentang derajat kepuasan pasien. Kemudian kritik dan kolom surat pembaca koran, pengaduan malpraktek, laporan dari staf dan perawatan. Kemudian ciri mutu yang baik, ini tersedia dan terjangkau. Kemudian tanpa kebutuhan, tepat kebutuhan ya, tepat sumber dayanya, tepat standar profesi atau etika profesinya, kemudian wajar dan aman, mutu memuaskan bagi pasien yang dilayani. Kemudian
pelayanan medis yang baik di sini didasari oleh praktek medis yang rasional dan didasari oleh ilmu kedokteran. Kemudian mengutamakan pencegahan. Jadi yang diutamakan itu pencegahannya, jangan dibiarkan sakit kemudian diobati, tidak, tapi lebih mengutamakan kepada pencegahan. Jangan sampai pasien itu ada yang sakit. Kemudian terjadinya kerjasama antara masyarakat dengan ilmuwan medis, kemudian mengobati seseorang sebagai keseluruhan, kemudian memelihara kerjasama antara dokter dengan pasien, berkoordinasi dengan pekerja sosial, mengkoordinasi semua jenis pelayanan medis, mengaplikasikan pelayanan modern dari ilmu kedokteran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini contoh-contoh pelayanan medis yang baik tadi ya. Kemudian pentingnya menjaga mutu, yaitu persaingan antar rumah sakit memerlukan pelayanan bermutu agar mampu bertahan. Adanya kemajuan teknologi yang canggih memerlukan pemilihan yang tepat dan rasional antara mutu pelayanan dan biaya. Bagi pasien semakin kritis bila ia mengerti dengan baik, maka akan datang dan memilih pelayanan yang baik. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat mungkin ya, antara salah satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu pasti berbeda, terutama kalau di swasta itu kan terasa banget ya. Jadi yang satu ramai banget, yang satu mungkin sepi, dan yang lain-lain. Nah, itu karena apa? Karena ya itu tadi, karena mutu. Jadi kalau misalnya sebagai rumah sakit dapat memberikan pengalaman pelayanan yang memuaskan, itu pasti kalau pasien misalnya sakit atau apa akan datang lagi gitu ya, akan datang kembali. Kemudian juga tadi rasional juga, maksudnya dengan apa yang didapat itu biaya yang dikeluarkan itu juga sesuai gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kok bayarnya mahal sekali tapi dapatnya kok ternyata cuma segini aja gitu. Jadi kan pasien juga jadi nggak mau untuk datang lagi kalau ke sana gitu ya. Kemudian tadi salah satu lanjutannya tadi ya, untuk bagi dokter selain standar profesi yang telah ditentukan, juga berhadapan dengan asumsi dan tuntutan hukum yang semakin gencar, adanya tindakan yang hati-hati dari dokter. Jadi karena sudah tahu nih pasien-pasien itu sekarang kan kritis-kritis ya, kita sebelum ke dokter aja biasanya kita udah browsing-browsing dulu kalau dengan gejala-gejala seperti ini tuh saya itu sakitnya apa. Nah, biasanya udah gitu-gitu ya. Nah, jadi bagi dokter ini juga karena salah satunya untuk menjaga mutunya rumah sakit tadi, dokter-dokter juga lebih berhati-hati gitu, karena jangan sampai nanti ada tuntutan hukum dan yang lain-lain. Kemudian bagi pemerintah berusaha atas standar minimal penyelenggaraan, maka pemantauan mutu yang baik akan bermanfaat dalam memutuskan salah benarnya tindakan. Nah, di sini jadi pemerintah ini sebagai yang menjaga mutu. Jadi kalau akreditasi itu kan dari pemerintah ya, jadi yang menilai apakah rumah sakit itu mutunya seperti apa, itu dari pemerintah. Kemudian ini ada konsep penjaminan mutu. Quality assurance lebih bertuju kepada terjaminnya mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian konsep jaminan mutu lebih menekankan pada pentingnya proses pelayanan kesehatan yang dilaksanakan agar betul-betul sesuai standar yang ada. Jadi setiap rumah sakit itu harus punya standar mutunya masing-masing, harus ada dokumen mutunya masing-masing, bagaimana prosedur mutunya, bagaimana SOP-nya, itu harus sudah ada semua gitu. Kemudian ini ya yang terakhir, mutu pelayanan kesehatan merupakan derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien, efektif dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik. Nah, itu tadi slide terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.